derivatif atau atau diferensial. Ya. Ini satu kali guys. Turunan tribunal. Ketika kamu mendengar turunan, ya, apa yang terbayang? Oh enggak, berarti ada kenaikan. Kenaikan enggak ada, kenaikan ada, kenaikan kelas apa itu? Ya. Keturunan. Ya itu kalau dikasih awalan ke jadi keturunan ya. Berarti ini. Semuanya nggak ada hubungannya dengan itu. Jadi turunan itu konsep tersendiri di dalam matematik ya, termasuk bagian dari kalkulus. Jadi kalkulus itu isinya ada limit, ada turunan, ada integral, ya itu kalkulus, ada fungsi, itu kalkulus semua. Jadi ada kalkulus, ada geometri analitik. Nah yang kemarin itu geometri analitik itu bukan termasuk kalkulus. Ada statistika itu beda lagi. Nah, sekarang ini statistika sudah masuk dalam, kalau di dunia perguruan tinggi statistika itu bahkan memisahkan diri dari matematika, membentuk prodi tersendiri. Iya, statistika. Kalau dulu belum ada. Nah sekarang ini sudah berkembang, mungkin karena ilmu statistika ingin lebih menghasilkan ini lulusan-lulusan yang memang ahli di bidang statistika, dan pekerjaan di statistika kan makin banyak lapangan kerja. Ada yang mau masuk ke statistika di sini? Statistika ada ya? Ngapain itu, Pak? Statistika itu ada lagi cabangnya, apa itu namanya? JTS itu apa ya? Yang basicnya statistika juga. Apa? Aktuaria. Aktuaria. Apa bedanya aktuaria sama statistika, Pak? Saya belum pernah masuk ke sana. Cuman 90% ya. Yang dipelajari itu adalah masalah statistika. Mungkin lebih ke terapannya mungkin. Jadi ya sama, nanti lapangan kerjanya ke konsultan, istilahnya jadi seorang yang dia bisa memperkirakan ya, ahli tafsir gitu. Tapi ya bukan tafsir mimpi, maksudnya memprediksi Data. ketika kita menanamkan saham tahun ini, Nanti tahun depannya. nah itu bagaimana? Hmm. Kira-kira menguntungkan apa enggak ya? Kira-kira membahagiakan apa enggak ya? Nah, itu ada hitung-hitungannya. Nah itu anaknya Bu Ira itu masuk di aktuaria. Di TS baru setahun yang lalu. Alumni SMA 5 jadi masuk di aktuaria tahun yang kemarin. Nah beda lagi untuk turunan. Kalau turunan memang murni kalkulus. Nah untuk bisa turunan itu Anda harus paham yang namanya limit. Halo. Iya. Jadi sama halnya ketika Anda mempelajari pembagian, apa yang harus dikuasai? Kali-kalian. Perkalian. Anda sulit rasanya mengerjakan soal pembagian ketika perkaliannya nggak bisa, sulit rasanya. Nah demikian pula ini turunan. Turunan itu didefinisikan dari suatu limit, maka kita harus menguasai suatu limit dulu. Makanya kemarin kita belajar limit dulu, baru sekarang turunan. Nah kita awali dari definisi. Definisi turunan itu turunan pertama, simbolnya seperti itu. Bacanya gimana? Kok mencong ya? Itu aksennya. Aksennya cuma satu. Kalau dua ya turunan kedua begitu. Kalau tiga turunan kedua. Kalau ini turunan pertama ya. Turunan pertama fungsi f ke x, bacanya gitu. Turunan pertama fungsi f ke x didefinisikan sebagai limit dari suatu fungsi fx plus a dikurangi fx dibagi h dengan limitnya h mendekati 0. Nah ini
definisinya. Jadi itu turunan pertama fungsi f ke x sama dengan limit fx plus h min fx dibagi h untuk h mendekati 0. Contoh, kalau kita ingin menghitung bagaimanakah turunan pertama dari 2x. 2. Kok roh? Kan kuadratnya enggak 1. Pangkatnya 1 terus itu. Berarti Anda tidak usah belajar turunan sudah bisa. Loh, jangan. Jangan. Luar Waduh. biasa. Turun diajari siswa ya. Ya. Tahu dikit tapi enggak. Bayangkan kalau sudah diajari tambah bisa. Amin. Amin. Berarti gua ulangannya untuk api gitu. Amin. Moga-moga dikabulkan. Waduh. Kita tunggu apakah nanti banyak yang remedi atau banyak nggak remedi gitu. Ulangan yang ketiga. Enggak usah Ya ya, Pak. mungkin kan, mungkin saja. Oh, Nek soal trigono ya larinya ke sana. Oke, Anda sudah tahu ya hasilnya berapa? 2. Coba 2 itu dari mana? Dari itu kan 2x. Pangkat 1 pangkatnya dikaliin Gimana, di gimana? depan. 2x Kalau kan saya punya begini lah. AX pangkat N list. n-nya dipindah ke depan. NA x n min 1. Oh, teko iki berarti. Iya. Ini kalau diterapkan ke situ hasilnya 2. 2. Ya. Pertanyaan ini teko deh. Ya memang dari sini. Kayak minum dari Dari mana? soalnya kan dimasuk dari Apa guna? Dari sini ya berarti ya. iya dari situ. Dari sini. Bisa mencarinya ya. Nggak ngerti asal usulnya Pak, yang penting gitu. Enggak. Kita ini repot guys. Penting ngomong enggak. Ya kalau kita mau menggunakan rumus ini, bukan rumus ya, definisi ini, ya semuanya bisa menyelesaikannya atau tidak. Yang jelas senjatanya cuma satu untuk saat ini. Ya, taruhlah untuk ini kita belum tahu ya bagaimana menyelesaikan soal ini tanpa itu kan begitu. Satu-satunya ya produk turun definisi ini ya, produk definisi. Baik, ada sebenarnya 4 langkah untuk menyelesaikan semua soal turunan. Kalau kita menggunakan limit itu ada 4 langkah. Yang pertama, langkah pertama ya, carilah fx plus h. Itu harus dicari. Bisa mencari itu? Bisa. Berapa sih? Sama dengan 2 kurung buka X plus x plus h. Ini konsepnya sangat sederhana. Jadi di sini hanya mengganti x di situ dengan X plus H. Berapapun itu ya, semuanya diganti x plus h. Kalau seperti ini, langkah pertama berarti harus mencari fx plus h sama dengan 2x plus. kalau untuk ini yang diganti x plus h siapa? X plus H. Kan x-nya diganti ya? AX plus H N. Masih ada kesulitan kah di situ? Hanya mengganti doang, itu langkah pertama. Rasanya nggak sulit. Langkah kedua, kurangkan dengan fx. Jadi ini kurangi bersusun. Yang kiri menghasilkan fx plus h min fx, yang kanan menghasilkan 2x plus H min 2x. Langkah kedua ini ada pertanyaan? Oke, ini langkah kedua. Ketemu sampai sini. Langkah ketiga, bagilah dengan H. Semuanya dibagi dengan H. Berarti ini dibagi dengan H, ini dibagi dengan H. Langkah ketiga itu. Siapa yang nggak bisa langkah ketiga? Oh, meneng bisa kabeh. Langkah terakhir, ambil limitnya untuk H mendekati 0. Ambil limitnya untuk H mendekati 0. Yang sebelah kiri ini disebut turunan pertama f ke x. Seperti itu. Kan persis ini tulisannya. Iya. Sama dengan limit
H mendekati 0, 2x plus 2h min 2x dibagi H. Oke. 2x nya kebuang. Maka tinggal limit H mendekati 0 sama dengan dari 2 saja. Ya. Nah, ini hilang. Kalau hilang langsung 2. Iya. Ada pertanyaan di sini? Oke. Sekarang yang ini. Terapkan 4 langkah tadi. Cuman masalahnya dok ini loh. Orang umum Anda biasanya bisanya itu memangkatkan pangkat berapa? 2. 3 ya. 4 rontok repot biasanya. Iya, repot. 5 gak rontok repot, anjene repot. Dan seterusnya. Apalagi ini pangkat N. N itu Terserah. gak terkontrol dia. Mau pangkat 10, 11, 1 juta, 1 miliar, bebas. Bebas. Nah, sehingga nanti dengan menggunakan rumus ini, mau N-nya itu pangkat berapapun tetap terasa mudah untuk dikerjakan. Gitu loh. Nah, bagaimana memperolehnya? Sulitnya kan mencari rumusnya ini, sulitnya. Tapi begitu rumus itu dapat, maka ketika ada soal yang pangkatnya berapapun dengan menggunakan rumus itu menjadi mudah. Wow. Kesimpulannya apa? Rumus itu memudahkan apa menyulitkan? Memudahkan. Memudahkan. Tapi ada sebagian orang ngomong Menyulitkan. Menyulitkan karena memang Soalnya susah. nggak bisa menggunakan. Jadi sebenarnya konsepnya itu memudahkan, bukan menyulitkan. Ini kalau diurai jadi berapa? AX plus AN X pangkat N Mesti X pangkat N plus H pangkat N ditambah 2X plus plus NX N kali X kali N kali X kali H kali N kali X kali H kali H. Loh. Kok ngono? 2NX Misalnya ini, saya punya A plus B pangkat 0 piro? 1. Oh nih, ini mesti siji kalau mikir jeru. Iya, Semua 1. di pangkatan 0 kecuali 0 hasilnya 1. 1. Kenapa mau mikir? Saya sekolah ya bisa lagi. Iya. Kalau misalnya pangkat 1 A plus B A plus B. Kalau misalnya A plus B pangkat 2 A kali Ini ya. A tambah AB B Ini toh? kuadrat ya. Ini ya. Ya. Kalau A plus B pangkat 3 A pangkat 3 A pangkat 3 plus 3AB 3A kuadrat B 3AB kuadrat plus B kuadrat. A plus B pangkat 4 A pangkat Jadi mulai kan A pangkat 4 plus 4 4A pangkat A 4 pangkat 3B B pangkat ditambah 4 6 A kuadrat B pangkat 2 aduh ditambah 4A pangkat 3B ditambah B pangkat 4 kok bisa pangkat bisa kan pangkat 4 ya? Pangkat 5 terakhir pangkat 5 jadi mulai A pangkat 5 ditambah 5A 4B ditambah 10 A pangkat 3 B pangkat 2 plus ditambah 10 A kuadrat B pangkat 3 ditambah 5 A B pangkat 4 ditambah B pangkat 5 ya masih bingung polanya kayak apa? nggak ngerti Masih bingung? Apa-apa 10 6 mau? Tekon di gak ro? Tahu apa enggak tahu? Enggak tahu tak beritahu nek tahu enggak tahu. Nggak tahu Pak. Masih nulis dulu ya. Kan itu kelihatan ya, kalau kan rapi ngono model. Polanya jelas.
kalau saya ambil angka-angkanya, koefisiennya AB itu, ini nanti kan permasalahannya kita ingin mencari A plus B pangkat N. N tidak Ini diketahui. sebenarnya apa nanti ya, polanya ya apa? Kalau Anda lihat di situ yang paling ujung siapa? Satu. Angkanya ini? Satu. Ini? Satu. Kita lihat koefisiennya. Satu. Ini? Satu, dua, satu. Ini? 1, 3, 3, 1. Ini? 1, 4, 6, 4, 6, 1. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Sudah terendus? Sudah terendus angkanya itu? Berikutnya Mas Tiro. 1, 1, 6, 12, 15, 6, 1. Masih. Berarti ini pangkat 5, ini untuk pangkat 6, ini untuk pangkat 4, 4, pangkat 3, 2, 1, pangkat 0. 0. Ini yang disebut dengan segitiga Pascal. Segitiga Pascal. Oke, ketika saya punya kayak gini, nggak usah A plus B, X plus H, maka pasti depannya itu is pangkat N. Bla 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 bla, terakhirnya pasti H pangkat 5. Lihat kan? A pangkat 5, B pangkat 5. Kalau ini 4, A pangkat 4, B pangkat 4. Oh berarti kalau ini depannya adalah X pangkat N, belakangnya sorry, A pangkat N maksudnya A pangkat N. Oke, berarti seperti itu. Tengahnya enggak roh, tapi ada pasti lagi. Ketika ini 1, ini 1. Ya. Ketika ini 2, 2, ketika ini 3, 3, 4, 4, 5, oke. 6, Berarti yang kedua 7. ketemu. Pasti di sini ada. N. Lalu lihat polanya. 1, Yang kedua, ini 2. 2. Kalau ini 3, ini 2. Kalau ini 4, ini 3. Berarti selisih 1. Berarti N min 1. Berarti N min 1, min 1. H, H, Lalu hanya siapa? H, tok. H saja. Karena ini semuanya pangkat 1 ya. Oke. Lanjut. NX N berapa ini? Oh gak ada dari dia. Terus pokoknya gak ada lah dia. Misalnya kita gawe apa ya? Z, Tak gawe K mana ya? Gak ada pokoknya. Tapi ono sing wis pasti ya. Dok kene iku ono H, H, enggak X-nya itu menjadi N-2 yang pasti. ya, pasti loh. ya. Nah, ini ya pasti. Pangkat 2. Ditambah 1 ya. Terus kira no pangkat 3 bla 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 Ya. paket. Dan yang lain-lain. Wong gak iso ya apa maneh. Oke. Lalu ini saya blok, lalu saya kontrol V, lalu saya kontrol V di sini. Oke, di sini berarti X pangkat N ditambah X N plus K X pangkat N min 2 kali H pangkat 2 plus bla 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 N. ngono lah ceritanya. Nek dilebokno menjero A X N ditambah A N X N min 1 bla 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 N min X N min 2 H 2 bla 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 A H N. Oke. Langkah kedua, kurangi dengan Fx. Fx itu mau Ax pangkat N dikurangi. Yang kiri muncul Fx H plus H min Fx sama dengan A ini biar begini. ya. Berarti A N X N Tinggal sama A X min 1 H plus A K X N
N min 2 H2 bla 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 AHN. Lalu ya dibagi H, ini juga dibagi H. Ambil limitnya. H mendekati Nol. 0. Ini turunan pertamanya. Oke. Kalau saya bagi H berarti ini tinggal limit H mendekati 0 A N X N min 1 plus ini kecoret. Oh ya, AK X N min 2 AK X N min 2 H saja. Ya. Kalau fungsi. Ya. Plus Bla 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 A N. N min 1. Oh ya. Kan kecoret 1. Mm-mm. Kan N yang dikurangi siji kan N min 1. Betul ya? Nah, tinggal ini saja. Pernya sudah hilang kan? Hanya diganti 0. Karena ini H mendekati 0. Bukan X-nya karena di sini tertulis H. Jadi X itu bukan masalah. Maka ketika hanya diganti 0, ini kan nama H-nya KB ya. Berarti ini seluruhnya pasti 0. Berarti tinggal ANX tinggal berapa? ANX min 1. Inilah turunan pertama. Asal usul. Nah, ternyata betul ya. Nah, dengan adanya rumus ini, maka betapa mudahnya mencari fungsi turunannya ini ya. Sehingga nanti kalau misalnya saya punya fx sama dengan 2x pangkat 1000, wah sudah enggak usah pakai limit ya. Kalau pakai limit ya panjang ya. 2000x Berarti 99. turunan pertamanya 2000x 99. X 99. ongkone tok gede, tetapi mengerjakannya konsep yang digunakan EZ. jadi energi yang dikeluarkan untuk memikirkan itu tidak terlalu besar, sama dengan yang sebelumnya. Karena kita sudah tahu sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kita sudah menemukan rumus ini. Yang kedua sekarang di turunan itu kita nanti bahas trigononya juga ya. Dikotai rumusnya ya. Rumus ini dikotai karena ini powernya ini. Makasih. Ayo sudah dibuktikan. Yang kedua, kita lihat turunan trigononya. Jadi kalau saya punya fx sama dengan sin x, ya opposite turunannya Cos X. semua fungsi kan harus bisa diturunkan. Cos X. Nah, karena nanti soalnya ya tidak hanya aljabar ya, tapi juga bisa trigono juga. Kalau pakai limit jadinya berapa ini? Cos X. Hah? Sudah pernah saya hitung ya? Belum. belas. Fx plus h berapa? Sin X plus H. Sin X plus H. sama h. Oke, langkah pertama itu. Lalu kurangi dengan fx. Dikurangi dengan fx. Fx plus H dikurang Fx. H min fx. Sin X plus H dikurang sin X. Min sin x. Limit mendekati Langkah 0. kedua, 3 Dibagi H, dibagi H. Limit mendekati 0. Limit mendekati 0. Maka kita kalau ingin mencari turunan dari sin itu, ya hitung limitnya itu. Sin X min Sin sin X. apa rumusnya? Sin min X. Gimana rumusnya sin min sin itu? Sin A, sin A, sin B apa rumusnya? Pernah saya tuliskan kan ini? Apa rumusnya? Kalau ini sin min sin, kalau ini min, mesti muncul di sini min 2. Benar apa enggak? Iya. Salah. Oh, Itu kalau pas vektor. Ini nggak usah, ya. 2 kosin. 2 kosin, ya. Cos berapa? Ditambah dibagi 2 dikurang dibagi. Dibagi 2 sudutnya.
bukan hasil sin. Berarti kalau saya pakai rumus ini, umpama ini disebut A, ini saya sebut B, maka menjadi apa? Limit H mendekati 0, 2 cos sin X plus H ditambah X. Ya, satu dia. X plus H ditambah X, 2X plus H dibagi 2, lalu dikurangi sin X H per 2. Limit H mendekati 0, 2 cos 2X per 2. X plus H per 2, ya, Banyak kan? dikali sin H per 2 dibagi. Anda tidak usah melihat X-nya, yang dilihat adalah H. Urut kali itu tangkap ya. Yang ini, yang saya kotakin, itu setengah. Oh, setengah. 1 per 2 hanya coret. Kalau saya punya limit sesuatu mendekati 0 dari sin, itu hasilnya mesti sesuatu. Contoh misalnya begini, limit X mendekati 0 dari sin X, ya berarti X. Limit X mendekati 0 dari sin 2X, ya berarti 2X. Limit X mendekati 0 dari sin setengah X, ya Setengah X. Limit X mendekati 0 dari sin X min 3 hasilnya. X min 3. Oh, Ini dimasukkan loh. min 3. Dari sin min 3. Kan limit itu kan langkah pertamanya mesti apa? Masukkan. Nah, jadi ketika Mendistribusi. dimasukkan ke hasilnya Substitusi. tidak 0 ya tidak boleh. Kenapa ini kok langsung? Langsung. Soalnya belakangnya Karena ketika masuk situ setengah kali 0 berapa? 0. Maka langsung. Setiap kalau dimasukkan hasilnya 0 maka langsung. Misalnya begini, limit X mendekati 1, sin X min 1 berapa hasilnya? Sana. X min 1. Oh iya, hasilnya soalnya Karena 0. ini 1 Nol. kan 0. Maka ini langsung hasilnya. Sekarang H mendekati 0. Masukkan situ 0 per 2 hasilnya Nol. Bisa terusnya nih. 2 cos plus H min 2 H per 2. Oh iya. Dibagi anu kene air apa? Coret. Dibagi anu setengah. Ya, setengah. Ini ketemu setengah ya? Ya. Coret cos X plus H per 2. Cos X plus H per 2. Lah, hanya diganti 0. berarti cos Cos X plus X. Iya. Udah langsung jawab. Berarti dari kamu. Silakan istirahat. Iya, nanti ini dimasukin di YouTube, Pak. Sudah saya upload banyak sekali videonya Bapak. Isi YouTube-nya Atika. Full dengan Yang keempat itu adalah bila fx sama dengan u kali v, ya, itu turunan pertamanya sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. hati-hati ya, bukan turunan u kali turunan v, bukan seperti. Jadi agak panjang. Turunan u kali v ditambah u kali turunan v. Terkenal itu ya. Jadi satu tadi yang ANX AN 1, terus sampai yang kedua tadi sin, yang ketiga cos, yang keempat ini, yang kelima fx sama dengan u per v. U aksen V dikurangi U V aksen Per V kuadrat. Ya. lima itu tadi ya. Nah sekarang bagaimana kalau mencari turunan tangan? 1 per Ya. Sekarang kita ingin mencari turunan tangan. kosek Kalau fx itu sama dengan tan x, seper. maka kita bisa menggunakan pendekatan
rumus nomor 5. Karena tangen itu Satu sama per dengan sin X per cos X. Nah, kalau ini dipandang U, V. ini dipandang V, dengan menggunakan rumus yang nomor 5, maka diperoleh turunan pertamanya adalah U aksen itu cos kita tulis dulu X. rumusnya ya. U Aksen V min U V aksen per V kuadrat. U aksen. Cos X. Oke, tadi sudah ya. Cos E. V. Cos X Oke, cos E. dikurangi Min U. min sin X. Oke, sin E. Kemudian Min sin X. V aksennya Min sin X. ini ya. Ya. Min sin X per cos kuadrat X. cos kuadrat E. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Sederhanakan. Cos kuadrat E, yuk. Ditambah sin kuadrat E dibagi cos kuadrat E. Oke. Masih bisa disederhanakan lagi apa enggak? Bisa. Hah? Bisa enggak? Bisa. Yang ini ya. Ya. Nah, itu yang atas ini itu sama dengan 1. Satu. Sehingga jadinya 1 per cos kuadrat X. Masih bisa disederhanakan. Bisa. Apa itu? Sekan Sekan X. kuadrat E. Jadi turunan tangan adalah sekan kuadrat. Ada pertanyaan? Nah, kenapa nomor 1 tadi sampai nomor 5 saya katakan itu adalah yang paling penting? Karena rumus-rumus berikutnya itu bergantung pada nomor 1 sampai 5 tadi. Saya tambahkan yang berikutnya, ini yang ringkasan ya. Yang berikutnya itu adalah yang namanya aturan rantai. Kocak. Ya, yang berikutnya. Aturan rantai itu fungsi di Dicampur-campur. dalam fungsi. Ya. Kalau mungkin dulu pernah belajar fungsi komposisi ya. Pernah nggak belajar fungsi komposisi? Pernah. F Kelas berapa? fok fok gof gof Ya, 11. kok. 11. Coba kalau saya punya fx sama dengan sin e. Oh sorry, saya punya fx sama dengan x kuadrat. Lalu saya punya gx itu adalah sin e. Lalu saya punya hx itu adalah 4x. Coba carilah f bundaran g bundaran h diturunkan. Aksennya bingung. Hanya dimasukin ke G. Jadi Terus G turunan pertama dari fungsi f bundaran g bundaran h. Langkah pertama masukin. H Cari dimasukin dulu. ke G. cari dulu f bundaran g bundaran h x. Oke, jadinya gimana? H dimasukin ke G. F bundaran G bundaran H bundaran X itu sama dengan nulisnya kan begini. HX dimasukkan ke G, GHX Masukkan ke F. Jadi prosedurnya itu dari Belakang ke depan. dari belakang ke depan. HX berapa itu? 4x. Sin 4x. 4X masuk G. Sin 4x. Sin 4X. Lalu sin 4X masuk F. Sin 4x kuadrat. Turunannya berapa? Menurut rumus ya, bahwa turunan Dua fungsi komposisi sin. X juga disebut aturan rantai nantinya. 2 sin Itu rumusnya ini, 4x. F bundaran G bundaran HX itu Dua kalau sin diturunkan 4X. sama dengan 2 sin 4x. sama dengan D per DU dikali U per D. Oh ya itu. apa Ibu? DU per F aksen G H X. X dikali G aksen X. H X. X dikali F. H aksen. Aksen. Jadi nurunkannya dari mana ke mana? Dari luar ke dalam.
mulai dari F, kemudian yang ke tengah ya berikutnya, kemudian terakhir. Nah kalau seperti ini berarti hasilnya berapa? F aksen, berarti ini turunkan 2. berapa? 2. 2 per 2x? 2x 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 2x, x nya diganti GHX. sin 4x X nya GHX tadi berapa? sin 4x Berarti ini adalah 2 sin 4x. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Saya baru menyelesaikan ini. Dikali G aksen turunan Cos yang X. ini. Cos X. Ya. Tapi X-nya diganti HX. Berarti cos Cos berapa? 4x Cos 4. Kali lagi hx-nya H aksen X. 4. Oke. Gitu ya. Kalau disederhanakan ini jadi apa? Ya saya kotakin. 2 Taruh. Ya pakai sin 2 ya. Tapi X-nya adalah 4X. sin Gini, kalau saya punya sin A ditambah B apa rumusnya? sin Sin A cos B plus cos A sin B. Ling-ling ya. Sin A cos B itu sin cos plus cosin. Lalu ketika B-nya ini saya ganti A, kalau begini, jadinya apa? sin A cos sin A Ditambah cos A sin A B-nya ganti A. A Nah, A tambah A itu kan 2A Berarti sin 2A itu sama dengan 2 sin A 2 cos A. Kalau A-nya itu saya ganti 4X, maka Berarti 2 sin 4x. 2 sin 4x. maka sin A-nya diganti Oh ya, 4X. 24x sin 24. Dan yang berkira 8 8X sama dengan 2 sin 4x. cos. Ini sama dengan yang saya kotak itu. Oh, berarti bisa saya tulis apa? Sin Sin 8x. Berarti ini 4 sin 8x. Oke. Jadi turunannya ini ya R bundaran G bundaran H itu hasilnya adalah 4 sin 8. Sekarang nggak usah tak predenin dulu. Kalau misalnya langsung nih ya, Pak, yang berikutnya saya punya soal apa ini? Secant X. Apa turunannya? Seper Mintanya x kali. Berapa ini? seper sin Oke, ini kan bisa satu tulis gini ya. Ini mau pakai apa kan bingung ya. Kalau misalnya ini saya pakai secant itu kan seperkos apa sepersin? Seperkos ya. seperkos Berarti ini saya rupakan ini fx sama dengan seperkos x. Sama kan ini ya. Kemudian fx saya tulis cos x pangkat berapa ya? Kalau seperkos itu pangkat berapa ya? min 1 Min 1. Min 1. Oke. Berarti ini seolah-olah adalah fungsi komposisi yang terdiri dari dua fungsi. Kalau ini kan fungsi komposisi terdiri dari 3 fungsi. Kalau ini 2 fungsi. Fungsi yang pertama ini seolah-olah ya, itu adalah x pangkat min 1. Dan fungsi yang kedua adalah fungsi cos x. Seolah-olah begitu. Nah, sekarang cara menurunkannya, kalau saya pakai rumus nomor 1, oh enggak saya tulis ya. Nomor 1 tadi a n x pangkat n min Oke. 1 Untuk yang kayak gini kan mesti pakai rumus itu loh. Jadi berapa itu? min 1
sekian min sekian X pangkat 1. min 2. Ya min 2 nih. Kan dikurangi 1. 1 min 1. Betul ya? Mm-mm. Nah, itu untuk yang ini ya. Ini kan begini kalau diturunkan. Yang ini loh. Ya. Dan yang terluar itu. Umpama ini enggak. Nah, begini. Turunannya kan berarti apa? Min 1 ini turun ya. Min 1 yang saya tutup ini kemudian pangkat min 2 kan seperti ini. Nah, yang saya tutup tadi apa? Oke, ini saya ganti cos X. Dikali yang belum saya turunkan apa? Cos X. Cosnya. Ini belum saya turunkan yang saya tutup tadi. Nah, itu prinsipnya itu sama dengan ini ya. Saya lakukan ini ya. Berarti cos X sama dengan berapa turunannya? Min sin X. Itu rumus yang ketiga. Berarti ini min kali min ya. Berarti Plus. sama dengan sin X ya. Ya sin X. Turun ke bawah Per per cos satu ini 2. saya. Ya. Kalau ini saya praktekin lagi menjadi sin X cos X dikali seper cos X itu sama kan? Ini jadi sama kan? Sama. Ini apa namanya? Tangan kan? Tangan. Ini apa namanya? Sek. Oh, berarti turunannya sekan itu Tan X sek X. sekan. Jadi ini pakai aturan fungsi komposisi ya, aturan rantai tadi. Sudah selesai untuk masalah turunan, belum aplikasinya. Ini masih bagaimana menurunkan satu fungsi. Sekarang saya coba yang ada akarnya. Misalnya saya punya fungsi G. Akar sin pangkat 3 2x begini. Atau ini dengan gini 1 tambah sin pangkat 3 2x. Turunannya berapa? G aksen x nya berapa? Pangkat 1. Pangkat min Jawabnya gimana? Dirubah dulu nek ono akar rubah ke pangkat. 1 ditambah sin pangkat 3 2x pangkat setengah. Lalu rumus 1 dipakai. Nah, saya katakan ya di awal. Rumus ANX pangkat min 1 itu powerful banget. Nah, ini dipakai. Berarti yang luarnya siapa? Setengah. G aksen X sama dengan setengah. Iki durung diapa-apakno ditutup sik. 1 ditambah sin pangkat 3 2x begitu. Pangkat min setengah. Ini baru yang terluar saja. Masuk ke dalam, jadi dari luar ke dalam sampai habis ya. Masuk ke dalam itu berarti dikali. Ini turunannya berapa? 1 diturunkan ke 0. Berarti tinggal menurunkan ini. Ini juga ada kulit lagi. 3 kan pangkatnya ya. Berarti 3 kali belum cos. Sin pangkatnya 2 Sin. Belum selesai. 3 sin ini masih menurunkan yang sini ya. Lalu dikali sinnya. Sinnya belum diturunkan. Berarti cosinus 2x masuk lagi ke dalam. 2x nya belum diturunkan. Dikali 2. Jadi ini ya, lapisnya kelihatan ya. 1 2. Jadi ini turunan yang setengah tadi ketemu dia. Lalu dalamnya diturunkan ketemu dia. Apakah ada lagi? Sudah. Yang sudah dikali 2. Apakah ada lagi? Sudah, Pak. Cukup ya? Iya. Ini kali ini dikali yang ini. Sudah kan nggak ada lagi kan? Nah, kebetulan yang ini juga berlapis-lapis gitu maksudnya. Itu berlapis-lapis. Nah, itu hasilnya nanti kalau disederhanakan ya apa terserah. Dan nanti biasanya soal itu kalau memang nggak bisa disederhanakan ya sudah mentok itu kalau pilihan ganda. Gitu. Tapi biasanya kalau ini saya pertanyaannya nggak seperti ini. Pertanyaannya adalah tentukan nilai untuk X sama dengan pi per 2 misalnya. Biasanya yang saya mainkan adalah nilai fungsinya, nilai turunannya.
Coba kalau misalnya ditanyakan gini, tentukan G aksen pi per 2. Berarti X-nya dimasukkan pi per 2. Berarti X-nya itu diganti. Pi per 2. Coba kalau diganti gitu. Ini sudah hasil turunannya sebenarnya. Ya. Iya. Jadi berapa? Setengahnya dicoret aja. Setengah Kali 1 1 tambah sin pangkat sin 3. sin 2 kali pi per 2. Pi per 2 itu 90 ya? Ya. 90 kali 2 180 itu 0. Sin 180 itu 0. 0 pangkat 3 ya tetap 0. Lalu dipangkatkan min setengah dikali 3 atau langsung 6 aja ya? 3 kali 2 ya. 6 sin ini juga 0. Nah, ini cos 180 ya? Ya. Nah, cos 180 itu min 1. Nah, cuman di sini kan 0 ya. Maka seluruhnya ini hasilnya adalah Yeay. oke. Untuk yuk. Gimana? Ini lah. Ini kenapa? Makanya Pak, makanya itu yang Nah ini kan 3. dikuali 1. Ini kan 1. Terus pertama itu. Terus pertama. Ada lagi? Kamar mandi. Berarti kalau itu diturunkan dulu. Ini jaga U. Ini jaga V. Jadi ini kita ingin mencari H aksen X. Maka H aksen X itu rumusnya adalah U aksen V min UV aksen V kuadrat. U aksen. Ayo, U aksennya berapa? 1 cos. Cos Kok 1 plus cos X? U Cos. aksen. 0 per 1. Ya langsung cos X dong. Cos X. 1 per sin X. Kan Cos jadi X. aksennya. Ya. Kan Per satunya min loh, sin seperti ya. Cos X. Cos X. Dikali V. Cos X. Oh, cos X juga. Oke. Min Min U. min Oh, 1 kalau 1 plus per sin V. X. V aksen. Min cos min sin X. Min sin. Cos itu min sin X tuh. Per Dibagi. cos X kuadrat. Cos kuadrat Nah, X. sekarang kita tinggal menyederhanakan. Berarti cos Cos kuadrat 2X. Ya, cos kuadrat X. Min 1 min Plus sin apa ya? X. Min dengan min ya. Ya. Plus saja. Plus saja. Plus Cos sin sin kuadrat X. X. Plus sin sin X. Betul ya? Cos kuadrat X. Coret bisa? Nggak bisa. Yang atas itu 1 1 plus sin X per cos kuadrat X. Cos kuadrat X. Ya, sudah itu aja. Oh, sudah. Kalau mau misalnya ini, saya kalikan 1 min sin X begitu. 0. Nggak bisa ya saya kalikan itu. Kadang-kadang hasil kayak gini nggak ada. Dibilang ganda itu. Kalau bisa kalikan hasilnya apa? 1 min per cos kuadrat X kali 1 min sin X. Ini sama dengan cos kuadrat X. Iya betul ya? Berarti ini saya coret dengan ini kan boleh. 1 per 1 Nah, per berarti jawabannya 1 per X. 1 min. min sin X. Wow. Ini 1 per 1. Nah memang kamu harus bisa ini ya, maksudnya Hafal identitas. betapa sulitnya ketika trigononya tidak terampil. Mengolahnya kan sulit.
Mungkin di RKS-nya ada yang mau ditanya untuk turunan. Yang ini loh. Nah kan nggak diaksenin kan, kita nggak ngeturunin punya. Punya ini kan jadi tapi Nah, coba saya kaitkan limit sekarang. ya kan dia nggak diturunkan. Malah Soal berikutnya. Daripada lu stres, Limit H mendekati 0, warnanya dapat duit. lah serius. Iya, nanti ini bisa ditukarin dolar. F 3X. Kayak yang itu nggak sih ngisi kuesioner? Ada dulu kuis ngisi kuesioner terus dapat duit $1 satu kuis. Terus lu ngisi berapa kali? Aku nggak bisa soalnya kayak itu strict age gitu loh. Misalnya dia ada AN, dia baru bilang AXN, DAN itu ya. AXN, jawabannya tuh N kali AXN. Coba kalau seperti ini gimana? Wow. Ini berapa? Kalau yang berarti kan hitung limitnya kan? Ya. Maksudnya berarti X-nya diganti berapa? X kuadrat. Hah? Kan diganti 3X plus 2H. Oh ya. Ya kan, kalau kita murni menggunakan limit maka ada 4 langkah tadi. Jadi F 3X plus 2H dicari, lalu dikurangi dengan F3E, setelah itu dibagi H, kemudian diambil limitnya mendekati 0. Ada 4 langkah untuk mencari jawaban dari soal ini. Nah, tapi kalau kita sudah tahu turunan, maka akan jauh lebih singkat. Ya, kalau Anda cermati definisi turunan pertama itu, kalau Anda cermati ya, limit H mendekati 0, saya review kembali. Fx plus H min Fx per H ini adalah turunan pertama di X. Ketika ini X, ini H, hasilnya itu diambil. Misalnya begini, limit H mendekati 0. Saatnya jam ke-8 dimulai. 3. It's time to begin the 8th lesson. 3. Maka ini namanya apa? Tiga. F aksen. 3. Artinya apa F aksen 3 itu? Turunan. Carilah turunan pertamanya, kemudian gantilah X dengan Dengan 3. 3. Kan gitu. Nah kalau ini carilah turunan pertamanya, kemudian X-nya ganti dengan X. Kalau ini 3x. F dilihat aksen dulu, 3x. Dilihat dulu. Ini sama, ini sama, ini sama, ini sama, baru bisa begitu. Oh, itu dua hanya beda. Ini sama, ini sama, ini sama, ini sama, baru bisa begitu. Ini sama, oke. Itu hanya beda. Ini beda, nggak bisa begitu. Supaya bisa begitu, harus dipenuhi syaratnya. Ini harus dipaksa menjadi 2h. Jadi maksudnya gimana? Limit H mendekati 0, F3X ditambah 2H min F3X per 2H dikali setengah. Kok bisa setengah? Kenapa saya kali setengah? Biar Karena soal aslinya biar itu tetap nggak ada duanya. Oh. Maksudnya nggak ada angka 2, nggak ada 2. Jadi inilah yang membedakan. Selain ini diberi nama siapa? Jadi yang seperti ini, selain setengah ya, selain setengah ini, gini yang salikar ini, dinamai apa? Halo? Dinamai apa ini? Boleh nggak dinamai menggunakan skema ini tadi? Kan ini sama dengan ini sama dengan ini, maka pemberian namanya adalah itu. Sekarang ini sama nggak sekarang? Sama. Oh, berarti sama toh? Berarti sama saja yang salikari ini saya tulis apa? F aksen berapa? 3. 3x toh. Iya. Dibagi setengah.
Kan setengahnya. Kalau dibagi setengah boleh saya tulis 2 kali. F 3x. Maksudnya apa F aksen 3 ini tuh? Fungsi ini diturunkan Masukin. sekali, lalu x-nya diganti 3x. Gitu ya. Berarti sama dengan 2. Berapa turunannya? X 2 2x. X-nya diganti 3x. 3x. Jadi 4 x. 12. Ya 12. Itu contohnya. Jadi itu tanpa menggunakan limit ya. Maksudnya kita menggunakan definisi dari turunan. Itu bisa dikembangkan, justru memudahkan ketika ada soal yang seperti ini. Coba soal ini maju ya. Yang kayak gini. Limit H mendekati 0, F misalnya 4 Ya Allah. min 3H min F berapa ya? 4 juga ya? 4 min 2H per 10H. Fx-nya sama dengan misalnya 5x kuadrat. Ayo maju ke depan. Ini sama. Ini sama. Harus seperti itu. Baru bisa keluar F aksen sekian. Harus bisa seperti itu. Boleh sakar mana ini. Ya. Ayo seperti ini gimana? 40x pangkat 7. Lah iya, terus Gitu kayak gini pakai ini. iya maksud saya seperti itu. Banyak, Pak. Berapa? Ya banyak lah. Siapa yang mau gitu? Enggak misalnya ini ya. Pak Dion. Pakai cara ini gimana? Enggak bisa. Enggak bisanya gimana? Sebenarnya bisa tapi ribet Pak. Ribet ya. Hitung panjang ya. Pangkat 7 ya. Kan pangkat 7 kan Iya. itu. Nah, itu kelemahannya. Kelemahannya. Kebetulan ini pangkatnya masih 2. Sehingga nanti kalau diturunkan masih ada pangkat 1. Jadi masih memungkinkan pakai begini. Kalau pakai cara agung kan lama. Manual. Oh gini Pak. Kita nggak tahu kembaliannya. Jadi ini kan supaya kita bisa dapat ini kita ubah ini tuh jadi x. Jadi kita harus f dibantu 3a tinggal kita masukin ke 5x kuadrat nanti ketemunya ini. Terus f 4 min 2a dimasukin ke 5x kuadrat ketemunya ini. Terus dimasukin ke sini ketemunya ini. Ini dikerjain aja atasnya nanti ketemunya min 40h plus 25h min 40h plus 25h kuadrat per 10h dicoret-coret nanti ketemunya min 4 plus 25h. Terus kan ini limitnya mendekati 0, jadi ini dimasukin ke sini nanti ketemunya min. Bagaimana? Bener nggak menurut secara konsepnya perhitungannya benar apa enggak? Ide pemikirannya benar apa enggak? Belum ke teknis ngitungnya. Maksudnya Nayaka punya ide kayak gitu itu menurut kamu masuk akal apa enggak? Ya mungkin iya. Masuk akal ya? Secara konsep kan masuk akal ya? Cuma tinggal meneliti apakah hitungannya itu benar atau tidak kan? Tapi konsep berpikirnya sudah benar. Meskipun dia tidak nyenggol pakai turunan sama sekali. Padahal kita kan sebenarnya inginnya keturunan. Tapi tidak masalah. Tidak masalah. Asal hitungannya benar. Kalau targetnya ingin mengetahui jawaban, cara apapun asal benar, it's okay, tidak masalah. Gitu. Nah kebetulan ini masih bisa dieksekusi dengan cara yang proses berpikir kayak begini. Tapi kalau ini misalnya isinya pangkat 100 itu Berpikir cara GPT. sudah itu ya nyerah ya 100 gitu mungkin sudah agak bisa langsung mandek. Ya, terima kasih. Sudah betul kayaknya hitungannya.
Masa dulu belum. Ini betul ya, min 40-an, 45 dikurangi 20, 25. Lalu ini apa ini? H pangkat berapa ya? H kuadrat Pak. H kali H. Itu H kali. Tak perlu N sih kurang. Oke. Kalau misal Berarti tinggal plus 25 dulu. Ini kok 25? Kok 25 itu? Kan 45 kuadrat 20 kuadrat. Kan harus kena Dua-duanya. 10H sama 10H tuh bisa jalan Pak. min 40 dengan 10 kan min 4 ya. Ya. Itu 25 kuadrat, makanya saya coret kuadrat. Saya coret kan berarti masih ada 25H per 10. Iya, soalnya nggak bisa tuh tambah-tambahan. Iya dong. Iya. Atau 2,5H. Iya betul ya? Ya, 2,5. Nah, jadi kalau bagi kayak gini harus kena semua. Kena semua sukunya ya. 2 ini kalau kita kayak gini boleh. 2,5H hanya diganti 0 ketemu min 4. ini oke betul ya. Cuman kalau ini X yang menjadi tinggi maka ini sudah istilahnya expired ya. Ini sudah menyerah yang ini. Nah bagaimana kalau menggunakan turunan? Mungkin ada ide lain. Hasilnya sudah ketemu min 4 itu. Mungkin ada yang punya ide lain tapi pakai turunan yang saya sampaikan tadi. Kok waktu selisih? Ya harusnya ketemu min 4. Harus sama dengan ini. Coba sebutin itu yang Harus sama dengan ini. Kalau ini hitungannya benar ya harusnya ya sama harusnya. Harusnya ketemu min 4 kalau coba ini cek benar apa enggak hitungannya. Kalau menurut saya kok benar ya. Soalnya ya. Maksudnya ada dua kelompok nih, mikirnya dikelompok-kelompokkan. Yang jelas permainannya ya kelihatan apa? Di sini ada hanya apa enggak? Ada di sini. Nah, ini ada hanya enggak? Ada. Ini ada hanya enggak? Ada. Berarti Dua-duanya. ruwet. Artinya kita harus membuat yang enggak ada hanya. Itu kan ya. Nah, kalau nggak ada hanya berarti ini saya pasangkan, ini saya kurangi, ini belum tahu ya berhasil apa saya kurang tahu ya. Ini min F4 yang di sini saya tambah F4. Iya. Gitu. Kenapa saya bermain 4? Karena di sini sudah ada 4. Itu sebenarnya. Ini yang saya mainkan. Jadi dikurangi 4 ditambah 4 itu kembali. Tak kurangi 20, tak tambah 20. Podo nggak ngapa-ngapain. 0 lagi kan? Nah yang ini itu kelompok berbeda. Yang ini per 10H. 10H itu kan kena double berarti. Kena sebelah kiri, karena sebelah kanan. Sama kayak begini. A tambah B per C, kan bisa saya tulis A per C ditambah B per C. Nggak usah berpikir saya ini sendiri. Jadi ini C-nya 10H itu. Jadi yang ini saya pecah menjadi 2 soal, itu menjadi begini. Limit H mendekati 0, F4 min 3H min F4 per 10H. Maksudnya gitu. Yang sebelah sini apa? Min F. Min limit H mendekati 0 Min F4 plus min 2H 2H plus F4. min 2H min karena ini sudah min dengan min kan jadi plus. Plus. Ya. Nah gitu ya. Oh. Min F4 kan kita per 10H. Baru kita bermain, sekarang dibikin sama. Ya, ini min 3H, ini 10H. Enggak sama. Dibikin sama. Gimana caranya? Dikali min 3 per 10. ya. Dikali min 3 Per 10.
Oh salah. Oh salah. Bener ya? Benar Pak. Jadi supaya hasilnya itu min 3H. Jadi itu. Lalu dikalikan berapa? Min 30. Dikalikan berapa? Min Ini kan 4. sebenarnya kalau ini tadi ngakalinya gini ya. Ini soal aslinya H. Harus dibikin 2H kali setengah. Nah, sekarang ini dibalik lo itu balik ini 10H apa enggak? Enggak. Oh enggak. Jadi nanti gini. Dikali oke. 10 lagi. Ini saya bikin min 3H dikali 10 per min 3. Kalau kali ini kan jadi 10H ya. Oke. Yang saya kotai ini namanya F aksen 4. Betul ya? Berarti F aksen 4 4 per dikali min 3 min 3 per per 10. 10. Ini kan? Ya. Ini dibalik ya. Oke. Min ini dibikin sama juga. 10 hanya diganti min 2H. Ini kan min 2H. Dikali 10 dikali min 5H ya. Oh, dikali min 5 saja. Dikali min 5 kan? Oke. Lalu yang Biar ini jadi 10H. namanya F aksen min 4 F aksen 4 per enggak ya? Oh ya enggak sih. F aksen 4. Terus ini jadi berapa? Min 5. Plus 5. Oh iya deng. iya, dan di bawah ya. Ya. Sekarang turunannya ini kan disederhanakan berapa? Ini saya buat 10, ini 2 Dua. sama ya. Min 1. Min 1 per 10. 4 dibagi 10. Betul ya? Ya, 10 Nah, sekarang F. F aksen 4. Nah, ini mau pangkat 1000 enggak masalah. Karena turunannya ini sangat mudah, 10x. Ya, turunannya dia adalah 10x. Berarti kalau F aksen 4 berarti isinya diganti 4. 4. 10 dikali 10 4. Min 3 kali 2. Min 3 tambah 2 ya. Berarti Min 10 10 kali kali 4 4 per 10. Min 4. Ini nggak kali. Ada cara langsung. Jelaskan, Pak. Wis langsung aja. Iya, Pak. Langsung kok paling enak sing gak soro mikir itu adalah nyuntuk konco sing pinter. Tapi masih. Aku tapi masalahnya dosa. Jadi itu nek gak ulangan nek tugas gak apa-apa. Ya. Kalau ini coba. Kalau menyelesaikan soal limit itu apa? Langkah pertama. Lihat pangkat. Substitusi, ya. Pokoknya soal tulisan limit itu juga masuk aturan limit berarti. Aturan limit semua berlaku di situ. Dimasukkan cuma berapa hasilnya? Sakit apa tidak? 0 per 0 apa enggak? Yang diganti 0 siapa? 0 ya 0 per 0. 4 dengan 4 kan? Iya. 0, oke. Boleh menggunakan ini salah satunya adalah setelah Anda belajar tentang faktorisasi, lalu diakar sekawan, lalu yang kemarin minta itu apa itu? Dibagi X pangkat tertinggi ya. Nah ini salah satunya adalah tiba saatnya kita menggunakan turunan dibagi turunan karena Anda sudah mengenal teori turunan. Jadi boleh ketika 0 per 0 itu langsung menggunakan atas diturunkan, bawah diturunkan. Baik, turunannya ini berapa? Itu namanya fungsi komposisi kan? Fungsi komposisi. Ayo. Yang turunannya terluar apa? F aksen
4 min 3H. Kulit yang kedua adalah turunan dari ini, yaitu min Min 3. Itu saya baru menurunkan ini. Ini fungsi komposisi itu. Fungsi di dalam fungsi. Ya. Lalu dikurangi. Nah, turunannya ini adalah tinggal kasih aksen aja. Aksen 4 min 2H. Terus yang di dalam 2 min diturunan. 2 min 2. Nah, min 2 berarti ini plus 2. Oke ya. Dibagi berapa turunannya 10H? 10. Oke. Hanya diganti 0. Semua diganti 0. Karena hanya mendekati 0. Berarti F aksen 4 dikali min 3 berarti min 3 F aksen 4. Ditambah 2 F aksen 4 berarti min F aksen 4. Berarti min F aksen 4 dibagi pada ini. Oh. Pada itu kan. Ya hasilnya mesti sama. Berarti min 4. Boleh pakai ini. Boleh pakai ini, boleh. Kali punya ya. Iya. Oke, sudah penuh semua ya. Silakan jawab.